Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke bab fluida dinamik bagian yang kedua ya. Materinya tentang aplikasi-aplikasi hukum Bernoulli di kehidupan sehari-hari. Oke, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, asas Torricelli. Sebenarnya asas Torricelli ini lebih dulu ditemukan daripada hukum Bernoulli. Tapi kita bisa meninjau asas Torricelli ini sebagai penerapan dari hukum Bernoulli. Nah, misalkan seperti ini ya, ada bak yang penampangnya sangat besar. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Bak penampangnya sangat besar, diisi dengan air. Di dasar baknya ada keran yang penampangnya jauh lebih kecil. Jadi perbandingan luas penampang bak dengan luas penampang keran itu sangat besar. Kemudian kalau misalkan ada kasus yang seperti ini, ada bak berisi air, kemudian ada keran di bagian bawah ini, ditanyakan berapa laju aliran air yang keluar dari kerannya, maka kita bisa meninjaunya dari persamaan hukum Bernoulli. Oke, dari persamaan hukum Bernoulli kan ada ini, persamaan P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan ini P2 dan seterusnya. Nah, kita tinjau satu persatu. P1 ini kan tekanan di permukaan atau di bagian atas dari bak. Berarti kan sama dengan tekanan udara. Maka bisa langsung kita ganti P0. Nah, sementara ini setengah rho V1 kuadrat, V1 itu adalah kecepatan turunnya air di bak. Karena penampangnya sangat besar, sedangkan penampang kerannya kecil, maka turunnya atau kecepatan turunnya air pada bak itu bisa kita abaikan. Atau kita anggap V1 itu mendekati 0. Nah, maka di sini setengah rho V1 kuadrat nilainya 0. Karena dianggap bergerak sangat lambat. Sementara ini, tekanan udara dari luar bagian keran itu kan juga sama P0. Maka di sini P2-nya juga kita ganti menjadi P0. Kecepatan alirnya atau kecepatan pancaran air kita simbolkan sebagai V2. Nah, untuk ketinggian H1 itu berarti ketinggiannya permukaan air pada wadah terhadap tanah misalkan. Karena yang jadi titik acuan adalah ini. Titik acuan. Kita simbolkan sebagai H1, sementara tingginya keran terhadap titik acuan tanah kita simbolkan sebagai H2. Nah, kemudian bisa kita masukkan, kita pindah ruas. Untuk rho, oke, ini P0 di ruas kanan dan ruas kiri kan saling menghilangkan. Nilainya 0 kalau kita pindah ruas. Kemudian ini ada rho, di sini juga ada rho, di sini ada rho. Bisa kita hilangkan juga. Maka persamaannya tinggal GH1 plus setengah V2 kuadrat plus H2. Plus GH2, GH2-nya kita pindah ruas, kita otak-atik, 2-nya pindah kalikan silang, maka kita bisa tahu kecepatan aliran air yang keluar dari keran itu bisa dihitung dengan menggunakan persamaan ini, akar 2G delta H. Ingat ya, delta H itu adalah selisih dari H1 atau tinggi penampang pada wadah, tinggi air pada wadah dengan tinggi keran. Nah, asas Torricelli ini juga bisa kita terapkan ketika yang ada di wadah ini bukan keran. Kalau keran kan berarti memang sengaja dipasang. Bisa jadi misalkan ada bagian yang bocor. Nah, analisisnya seperti ini juga. Untuk mencari laju alirannya kita menggunakan persamaan ini. Nah, sementara itu kamu lihat di sini ketika air memancar,
Lintasannya kan berupa gerak parabola. Nah, ada jarak mendatar atau X. Ada ketinggian atau H2. Nah, ini kita bisa analisis. Kita bisa analisis jangkauan terjauh air yang keluar dari kran. Analisisnya dengan menggunakan lintasan atau gerak parabola. Kalau dalam posisi horizontal, kita menganalisisnya secara GLB dengan menggunakan persamaan ini. Nah, nilai T itu kita dapat dari analisis gerak vertikalnya. Gerak vertikalnya adalah gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas itu berarti tanpa kecepatan awal. Maka didapat T sama dengan 2H2 per G. Kita masukkan kembali ke sini, didapat persamaan X itu sama dengan 2 akar delta H kalikan H2. Jadi kalau mau mencari jangkauan terjauh air, kita bisa menggunakan persamaan ini. Ingat ya, delta H itu selisih ketinggian permukaan air pada wadah dengan kran. Sementara H2 itu adalah ketinggian kran dari permukaan tanah atau dari titik acuan. Tuh. Jadi kita bisa menganalisis pipa atau tabung bocor atau semacam ini, aliran ini. Ini prinsip yang kita gunakan atau yang kita temui saat menggunakan tandon air yang diletakkan pada ketinggian tertentu. Nah, itu bisa kita analisis dengan persamaan ini. Oke, kita lanjut. Nah, itu tadi kan asumsinya kita kalau luas penampang itu besar, sementara krannya itu sangat kecil. Nah, bagaimana jika luas penampang penampung air itu tidak terlalu besar? Jika kita bandingkan dengan penampang kran, maka nilai V1 itu tidak sama dengan 0. Karena luas penampang kran dengan luas penampungnya ini tidak terlalu jauh, otomatis kan geraknya tidak lambat. Geraknya masih bisa kita hitung. Maka nilai V1-nya tidak sama dengan 0. Nah, ini ada nilainya. Untuk P, tekanan di sini dengan tekanan di sini itu kan sama-sama tekanan udara atau tekanan atmosfer P0. Nah, berarti kan bisa saling menghilangkan. Untuk rho juga bisa kita hilangkan karena semua sukunya memiliki nilai rho. Maka muncul persamaan ini dipindah ruas. Nah, ini nilai V1 dan V2 bisa kamu rubah salah satu. Misalkan yang mau kita cari adalah luas kecepatan alirnya air ketika keluar dari kran. Berarti yang mau kita cari V2. Rubah nilai V1 dengan persamaan kontinuitas. Nah, ini. Dengan persamaan kontinuitas kita rubah, kan jadinya ini. Dikuadratkan berarti A2A1 kuadrat, V2-nya juga kuadrat. Nah, ini kan suku yang sama, maka kita faktorkan. Muncul ini. Yang mau kita cari adalah V2. V2 berarti akar 2G delta H per 1 min. Ini harusnya 2-nya belum ada kalau di sini. Karena 2 ini didapat dari 2 yang di sini, setengah ini kita kalikan silang. Harusnya 2 ini tidak ada. Oke. Jadi kalau mau mencari kelajuan pancaran air dari kran, kita bisa menggunakan persamaan ini. Jadi ada dua asumsi ya. Asumsi yang pertama tadi, kalau luas penampang drumnya atau wadahnya itu sangat besar. Tapi kalau tidak terlalu besar, berarti gunakan persamaan ini. Tuh. Oke. Selanjutnya, penerapan hukum Bernoulli yang kedua yaitu pada alat venturimeter. Venturimeter itu adalah alat untuk mengukur kelajuan aliran fluida dalam atau pada pipa tertutup. Nah, kalau pipa itu posisinya tertutup, kita kan tidak bisa menempatkan alat di situ, menempatkan alat ukur. Kita tidak bisa juga melihat alirannya, aliran fluidanya.
Misalkan saja ya, penggunaan venturimeter ini untuk mengukur minyak, aliran minyak pada pipa-pipa dari tempat penghilangan ke kapal tanker. Nah, itu kan posisinya tertutup, minyak itu punya viskositas, kemudian karena pipa tertutup kita tidak bisa melihat alirannya, maka perlu teknik khusus untuk mengukur kelajuannya. Nah, teknik ini menggunakan alat yang namanya venturimeter. Jadi, pada pipa itu dipasang pipa-pipa kecil untuk mengukur tekanan di salah satu atau di posisi pipa dengan luas penampang yang berbeda. Misalkan, pada saat penampangnya A1 itu dipasang sensor untuk mengukur tekanan. Pada saat penampangnya berbeda, penampang A2 dipasang juga sensor untuk mengukur tekanan. Nah, dari perbedaan tekanan ini nanti bisa kita analisis untuk menghitung kelajuan. Oke. Nah, semacam ini ya. Oke, oh iya, kalau misalkan kalian baca di buku, mungkin model venturimeternya masih seperti ini. Ini model lama, jadi yang kita analisis itu adalah perbedaan ketinggian cairan. Nah, sementara untuk model yang baru, itu menggunakan sensor tekanan. Jadi, pada pipa itu langsung dipasang sensor, nanti sensor itu memberikan sinyal elektronik, sinyal elektroniknya itu yang nanti diubah menjadi bentuk digital sehingga pembacaan tekanan itu sudah berupa angka digital, tidak lagi manual. Nah, itu kemajuan zaman, kemajuan teknologi, perubahan penggunaan atau teknik pengukuran pada venturimeter. Sebenarnya untuk analisisnya sama. Kalau di model lama yang kita analisis adalah perbedaan ketinggian. Kalau di model yang baru yang dianalisis adalah perbedaan tekanan. Nah, sementara tekanan dengan ketinggian itu kan sebanding. Masih ingat persamaannya tekanan hidrostatis? pH itu kan sama dengan Rho kalikan G kalikan H. Sebanding kan? Nah, itu. P dengan H itu sebanding. Jadi sama analisisnya. Kalau di sini analisis model baru H1 dengan H2 ini kan posisinya mendatar. Dianggap dia sejajar. Maka tidak ada perbedaan ketinggian, nilainya 0. Rho GH1 dikurangi Rho GH2 itu nanti nilainya 0, maka hilang. Sisa ini, P2-nya kita pindah ruas. V1-nya V1 misalkan yang mau kita cari adalah aliran fluida di pipa yang penampangnya besar, maka V2 yang kita rubah menjadi ini. Kalau misalkan yang mau kita hitung adalah luas penampang di pipa yang kecil, kecepatan di pipa dengan penampang kecil, maka V2 tetap V1-nya yang kita rubah. Seperti itu. Oke, nah ini P1 min P2 ini kalau di alatnya itu didapat dari ini, dari pembacaan sensor ini. Maka bisa menentukan nilai V1 atau nilai kelajuan fluidanya. Itu prinsipnya venturimeter. Rho ini massa jenis fluida, tergantung fluida yang bergerak di dalam pipa atau yang mengalir di dalam pipa. Kalau air berarti Rho-nya ya 1000. Kalau minyak berarti 900 sekian. Seperti itu. Oke, penerapan yang ketiga yaitu tabung pitot. Tabung pitot ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran udara. Nah, prinsipnya sama dengan venturi. Kalau venturi itu lebih ke fluida pada pipa tertutup, kalau ini laju pada kondisi terbuka, pada alam, pada ruangan terbuka. Nah, semacam itu kita menggunakan tabung pitot. Tabung pitot ini sama memiliki dua ujung pipa. Kamu perhatikan di sini ya, ujung ini dengan ujung yang sini. Nih, nomor 1 dan nomor 2.
satu ujung pipa atau ujung satu ini memiliki lubang yang menghadap aliran udara. Jadi misalkan udara bergerak dari arah depan, berarti langsung natap ke lubang satu ini. Sementara di lubang 2 udara itu hanya menyinggung. Nah, udara yang masuk pada ujung satu ini pada akhirnya diam di dalam pipa. Masuk ke sini diam karena pipanya ini tertutup. P1 ini menghasilkan tekanan sebesar P1. Sementara udara yang masuk melalui lubang 2 ini akan mengisi ruangan memiliki nilai P2. Sama dengan laju udara yang ada di luar. Nah, kemudian antara pipa 1 dengan pipa 2 ini diletakkan sensor untuk mengukur tekanannya, mengukur selisih tekanan udaranya. Itu prinsipnya tabung pitot. Untuk analisisnya sama, kita jalannya dari hukum Bernoulli juga. P1, P2 nilainya berbeda. Yang sama adalah ketinggiannya, karena posisinya sekian ini ketinggian. Maka didapat nilainya ini. Untuk V1 tadi kan udaranya akan diam setelah masuk lubang 1, udara itu diam di pipa ini, tidak bisa bergerak lagi, maka V1-nya nilainya 0. Sementara di ujung 2, udara itu akan tetap bergerak ini. Bergerak mengisi, kemudian keluar lagi. Nah, maka dia punya nilai yang V2. Kita sebut V2. P1, P2 itu delta P, ditunjukkan oleh alat pengukurnya. Maka kita bisa menghitung nilai kelajuan udara dengan persamaan akar 2 kalikan delta P per rho. Rho-nya ini adalah rho udara. Rho-nya udara. Karena yang diukur adalah kelajuan udara. Nah, ini juga sama. Untuk tabung pitot ini ada pembaruan atau inovasi. Kalau sebelumnya sama tabung pitot itu kita menghitung nilai kelajuan itu dari selisih ketinggian. Tapi kalau di model baru kita sudah menggunakan sensor tekanan. Kamu bisa browsing bentuknya tabung pitot itu seperti apa, bentuknya venturimeter itu seperti apa, supaya semakin paham penerapan hukum Bernoulli di beberapa alat teknologi. Nah, kalau di pesawat terbang, tabung pitot itu biasanya diletakkannya di bagian depan. Karena bagian depan itu kan yang nabrak udara. Jadi dari situ kita bisa, pilot bisa menentukan berapa kecepatan atau kelajuan alir udara, sehingga pesawat itu bisa diatur berapa kecepatannya. Posisinya seperti ini. Nah, ini ada tabung, ada ada lubang-lubang ini ya, lubang-lubang yang menonjol. Nah, ini berarti yang seperti yang dijelaskan tadi, lubang 1, lubang 2. Kan ini ada bagian yang menonjol ini. Nah, kalau di pesawat posisinya seperti ini. Ya. Kenapa diletakkan di dua sisinya? Ya supaya kelajuan udara yang terukur itu sama. Untuk apa istilahnya ya, untuk koreksi saja sih supaya lebih valid datanya. Nah, keberadaan tabung pitot ini di alat-alat transportasi, terutama alat transportasi udara, itu sangat penting karena ini sebagai sumber informasi bagi pilot maupun bagi room control di bandara untuk menentukan kondisi pesawat. Nah, kalau ada kerusakan di tabung pitot itu bahaya, bisa menyebabkan kecelakaan pesawat. Seperti kecelakaan yang dialami Airbus Air France tahun 2009 yang lalu, itu kecelakaannya diduga kemungkinan besar karena masalah pada tabung pitot. Jadi kan kalau di pesawat itu ada yang namanya black box. Nah, dari rekaman black box itu bisa diketahui ternyata
awal penyebab kecelakaan ini, kamu bisa browsing terkait dengan kecelakaan ini untuk semakin memperjelas. Bu Novi ceritakan garis besarnya saja. Awal kecelakaan ini, Air France ini kan pesawat rute, kalau tidak salah Eropa, Amerika Latin, kalau tidak salah. Jadi dia lewat Samudra Atlantik. Nah, ketika di Samudra Atlantik itu, cuaca sedang ekstrim, ada petir dan lain-lain. Pesawat itu tidak merubah alur rutenya, tidak merubah rutenya. Jadi, karena cuaca ekstrim, akhirnya bodi luar pesawat ini tertutup oleh kristal-kristal es. Karena cuaca ekstrim tadi kan dia ada pada ketinggian hampir puluhan ribu kaki dari atas permukaan air laut, sehingga udara suhu sangat dingin, terbentuk kristal-kristal es di bodinya pesawat, termasuk juga di tabung pitot, di bagian tabung pitotnya. Akhirnya, karena tabung pitot tertutup kristal es, pembacaan kelajuan udara itu tidak normal. Nah, ketika tidak normal ini, maka autoflight-nya tidak bisa berfungsi normal. Nah, ini sebenarnya sudah diberi informasi atau diberi teguran oleh room control, tapi kemungkinan besar pilot yang mengendarai ini juga belum begitu mahir. Malah karena dia mungkin karena bingung atau panik ya, malah si pilot itu mengurangi kecepatan pesawat secara manual sehingga pesawat itu ada pada kondisi stall atau gaya angkat pesawat itu nilainya 0, mengakibatkan gaya angkatnya 0. Kecepatan pesawatnya berkurang sehingga gaya angkat pesawatnya 0, akibatnya pesawat jatuh. Nah, karena dia ada di Samudra Atlantik, jatuhnya ya di laut. Semua penumpang sama pilotnya tidak bisa diselamatkan. Karena itu tadi kesalahan awalnya karena kondisi alam, karena tabung pitot, ditambah juga karena pilotnya yang belum menguasai medan, jadi masih bingung gitu. Nah, ini salah satu penerapan atau pentingnya tabung pitot di alat-alat di sarana transportasi, terutama sarana transportasi udara. Kalau di kapal juga harus ada tabung pitot ini. Di pesawat, di kapal, di helikopter juga ada yang kaitannya dengan udara. Nah, penerapan berikutnya yaitu masih tentang pesawat ya. Ini kaitannya dengan gaya angkat pesawat. Nah, tadi sudah sempat disinggung di cerita tentang kecelakaan tadi. Si pilot kurang paham sehingga membuat sistem pesawat bergerak dengan gaya angkat 0. Nah, apa sih itu gaya angkat? Gaya angkat pesawat. Masih ingat kaitannya Archimedes kalau kita bahas fluida statik? Nah, ini sama halnya dengan itu. Gaya yang menyebabkan benda itu bergerak naik. Nah, kalau bendanya berupa pesawat terbang itu dapat bergerak bukan hanya karena mesin ya. Mesin pesawat itu hanya membuat pesawat bergerak maju. Ada gaya dorong dari mesin. Nah, sementara yang membuat pesawat dapat naik, landing, atau turun itu karena adanya ini, desain sayap pesawat. Nah, desain sayap pesawatnya ini nanti yang mempengaruhi nilai gaya angkat. Gitu. Oke, kita cek satu persatu. Seperti ini ya, kita analisis bentuk sayap pesawatnya. Jadi, udara itu mengalir dari depan. Ketika sampai di sayap pesawat itu kan punya ketebalan tertentu. Maka udara ini akan pecah.
mengalir ke bagian atas pesawat dan mengalir ke bagian bawah pesawat. Nah, kamu lihat di sini jarak tempuhnya kalau di bagian bawah ini kan landai. Berarti jarak tempuh sekian, waktunya sama, otomatis V1 lebih kecil. Jadi udara yang mengalir di bagian bawah itu punya nilai V1 lebih kecil. Sementara udara yang bergerak ke atas punya nilai kecepatan alir lebih besar. Jadi V2 itu lebih besar daripada V1. Karena V1 lebih kecil, maka tekanan udara di sini besar. Tekanan udara besar menyebabkan gaya angkatnya juga besar. Karena P sebanding dengan F. Oke. Sementara di bagian atas atau V2, karena V2 besar, berarti tekanan udara kecil. Gaya yang dihasilkan juga kecil. Maka ada resultan atau selisih antara gaya yang dibawa pesawat di bawah sayap pesawat dengan gaya yang di atas. Muncul gaya angkat ini tadi. Nah, ini persamaan ini. Gaya angkat itu dapat dari F1 min F2. Kalau kita tinjau dari hukum Bernoulli, kan muncul persamaan ini. H1 dengan H2 ini dianggap ketebalan pesawatnya jika dibandingkan dengan bentuk pesawat itu masih kecil perbandingannya, sehingga bisa diabaikan. Diabaikan akhirnya kan saling menghilangkan, nilainya sama. Nah, P1, P2 di sini bisa kita ganti. Ini tadi gaya angkat ini tadi. Maka kalau mau cari berapa gaya angkat pesawat, kita bisa menggunakan persamaan ini. Nah, gaya angkat pesawat ini harus disetting supaya bisa membuat pesawat itu naik. Nah, pesawat itu sendiri kan ada yang namanya massa pesawat. Belum lagi ditambah massa penumpang dan massa barang. Massa barang atau massa orang, massa barang dan massa orangnya. Nah, ini kalau kita kalikan gravitasi kan muncul yang namanya berat, gaya berat. Gaya berat pesawat atau gaya berat total. Nah, gaya angkat yang dihasilkan supaya pesawat itu bisa naik harus lebih besar daripada berat totalnya ini. Kalau FA lebih besar daripada V, maka pesawat akan naik. Nah, jadi saat pesawat lepas landas, pilot harus mengusahakan FA lebih besar daripada V. Tapi kalau mau pesawat itu turun, maka dibuat nilai FA kurang dari V. Nah, variasinya dari mana? Variasinya ya dari V. Dari kecepatan gerak pesawat ke depan itu yang divariasi. Kalau pesawat bergerak ke depan, otomatis dia akan mendapat gaya reaksi berupa ini tadi. Gayanya ini, gaya geseknya udara ini. Nah, yang divariasi oleh pilot itu adalah ini, V-nya ini. Dengan tabung pitot tadi menghitung. Seperti itu. Ya. Jadi yang perlu dipahami, supaya pesawat itu bisa naik, maka harus diusahakan gaya angkat lebih besar daripada W. W apa? Ya W pesawat dan W penumpang. Dan kalau misalkan ada barang juga W barang dan lain-lain. Oke, nah untuk prinsip-prinsip Bernoulli yang lain, kamu bisa praktekkan ini percobaan sederhana. Jadi kalau misalkan kamu meletakkan dua kertas, kemudian kamu tiup bagian tengah di sini, kamu tiup itu kan berarti kamu menambah kecepatan di sini. Kalau kecepatan besar, maka tekanannya kecil. Karena tekanan di sini kecil, sementara tekanan di luar kertas itu besar, maka
kertas akan tertekan sehingga dia menempel ke tengah. Sama halnya dengan ini, kalau kamu mengendarai sepeda motor, kenapa kaosmu itu bisa kayak bergelombang gitu ya? Nah, itu karena sama dengan ini tadi, tekanan dari udara samping sama depan. Nah, akhirnya kaosnya kayak terdorong angin ke belakang. Sama halnya dengan prinsipnya cerobong asap dan spray parfum. Oke. Dari pembahasan tadi kita coba terapkan dia di contoh soal. Contoh soal yang pertama seperti ini, ada bak dengan ketinggian 3,5 meter, kemudian di ketinggian 1,8 meter ada lubang kebocoran. Yang ditanyakan kecepatan air, ini berarti H1 ya, yang ini H2. Yang ditanyakan kecepatan air keluar, berarti yang ditanyakan adalah V2. Luas kebocoran tersebut berarti yang ditanyakan adalah luasnya A. Saat T-nya 1 menit, ini rubah ke sekon, berarti 60 sekon. Tertampung 30 liter, ini berarti volume air. Jarak tempat jatuhnya air itu berarti X. Nah, kalau mau cari V2, gunakan persamaan ini. Didapat V2-nya 5. Kalau mau cari A, gunakan konsepnya kontinuitas atau debit. Debit itu kan bisa dicari dari luas penampang dikali kecepatan. Atau bisa juga didapat dari volume dibagi waktu. Nah, ini kan volumenya masih liter. Kamu rubah ke meter kubik, maka dikalikan 10 pangkat min 3 ini. Ketemu nilai A2-nya. Oke. Kalau mau cari X, gunakan persamaan ini, didapat X-nya 3 meter. Oke. Contoh berikutnya, untuk mengukur perbedaan tekanan pipa, ini kita terapkan di venturimeter ya, konsepnya venturimeter. Perbandingan luas penampangnya 1:2, berarti ini A1, yang ini A2. Oke, jika selisih tinggi permukaan air raksa, oke, ini cairannya adalah raksa, selisih ketinggiannya adalah 5 cm, yang ditanyakan berapa kecepatan fluida di penampang besar, berarti yang mau ditanyakan adalah V2. Kita gunakan persamaannya venturimeter. Nah, di persamaan venturimeter, rho-nya rho raksa. P1, P2 kita dapat dari mana? Dari konsepnya tekanan hidrostatis, karena yang diketahui di sini adalah ketinggian, bukan tekanan. Nah, didapat ini. Tinggal dimasukkan ke sini, ketemu nilai V. Oke. Contoh soal yang ketiga, bahasanya dengan tabung pitot. Tabung pitot ada nilai V, yang ditanyakan tekanan udara, rho udara itu sekian nilainya. Berarti tinggal kita masukkan ke persamaan awalnya V, kita variasi, didapat nilai V-nya 10,32 Pascal. Contoh soal yang keempat, ini kaitannya dengan sayap pesawat. Bagian atasnya atau V-nya ada 40 dan 30. Massa pesawat 300 kg. Luas penampang sayapnya ini. Yang ditanyakan gaya angkat, berarti tinggal kita masukkan ke persamaan ini. Kalau massa pesawat 300 kg, berarti berat pesawatnya massa kalikan gravitasi. Berat pesawatnya berarti 3000 Newton. Dengan gaya angkat pesawat sebesar ini dan berat pesawatnya ini,
maka pesawat belum bisa naik. Langkah yang harus dilakukan oleh pilot ya ini, merubah nilai V-nya ini, supaya pesawat bisa naik. Oke. Seperti itu penjelasannya tentang fluidodinamik di bagian 2 ini ya, tentang penerapan hukum Bernoulli di teknologi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.